Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dilan Ardiansa dengan NIM 2004996, Prodi Pendidikan Seni Tari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul Sejarah Seni Tari di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang seni tari. Seni tari merupakan seni yang dihasilkan mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Dengan gerak yang teratur diiringi musik, tarian akan menjadi indah. Tari dapat diartikan juga sebagai gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan. Mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Seni tari terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah seni tari di Indonesia. Perjalanan dan bentuk seni tari di Indonesia sangat terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya, baik ditinjau dari struktur etnik maupun dalam lingkup negara kesatuan. Jika ditinjau sekilas perkembangan Indonesia sebagai negara kesatuan, maka perkembangan tersebut tidak terlepas dari latar belakang keadaan masyarakat Indonesia pada masa lalu. James R. Brandon 1967, salah seorang peneliti pertunjukan Asia Tenggara asal Eropa, membagi 4 periode budaya di Asia Tenggara termasuk Indonesia, yaitu yang pertama, periode prasejarah sekitar 2500 tahun sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Periode yang kedua sekitar 100 Masehi sampai 1000 Masehi, masuknya kebudayaan India. Yang ketiga ada periode sekitar 1300 Masehi sampai 1750, pengaruh Islam masuk. Dan yang terakhir periode keempat sekitar 1750 Masehi sampai akhir Perang Dunia II. Masa pra-kerajaan. Pada masa ini dapat diidentikan pula dengan masa pra-Hindu atau pra-pengaruh asing. Bentuk-bentuk seni pertunjukan pada masa ini masih banyak terdapat di daerah pedalaman yang terpencil yang diwarnai oleh kepercayaan animisme. Menurut pengamatan Sudarsono, sisa-sisa pertunjukan yang berbau animisme, penyembahan nenek moyang dan binatang totem masih bisa dijumpai di Irian Jaya, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera, pedalaman Sulawesi, beberapa daerah di Bali yang disebut Bali Aga atau Bali Mula, seperti Trunyan dan Tenganan, serta di Jawa. Perwujudan tari pada masa itu diduga merupakan refleksi dari satu kebulatan kehidupan masyarakat. Jenis-jenis seni tari dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tari klasik. Tari klasik yaitu tarian yang memiliki nilai seni tinggi, artistik yang ditimbulkan dari gerak, busana maupun iringan musiknya. Yang kedua ada tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang bertumpu dan berpijak kuat pada tradisi suatu bangsa, suku, atau kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan tari klasik yang mana mengalami perkembangan dan penambahan dari aransemen karena mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat ada tari dramatik. Dari drama tari ini adalah sendra tari dan Langen Mandrawarna yang mengambil cerita dari epos Ramayana menggunakan dialog dan tembang. Fungsi seni tari. Di dalam fungsi ini ada 5 fungsi, yaitu seni tari sebagai sarana upacara, seni tari sebagai hiburan, ada juga seni tari sebagai penyalur terapi, seni tari sebagai media pendidikan, dan seni tari sebagai pertunjukan. Yang pertama, seni tari sebagai sarana upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sampai masa kini yang berfungsi sebagai ritual. Seni tari sebagai hiburan. Salah satu bentuk penciptaan tari ditunjukkan hanya untuk ditonton. Tari ini memiliki tujuan hiburan pribadi
lebih mementingkan kenikmatan dalam menarikan. Tari hiburan disebut tari gembira. Pada dasarnya, tarian gembira tidak bertujuan untuk ditonton, akan tetapi tarian ini cenderung untuk kepuasan para penarinya itu sendiri. Seni tari sebagai penyalur terapi. Jenis tari ini biasanya ditujukan untuk penyandang cacat fisik atau cacat mental. Penyalurannya dapat dilakukan secara langsung bagi penderita cacat tubuh atau bagi penderita tunawicara dan tunarungu, dan secara tidak langsung bagi penderita cacat mental. Pada masyarakat daerah timur, jenis tarian ini menjadi pantangan karena adanya rasa tidak sampai hati. Seni tari sebagai media pendidikan. Kegiatan tari dapat dijadikan media pendidikan, seperti mendidik anak untuk bersikap dewasa dan menghindari tingkah laku yang menyimpang dari nilai-nilai keindahan dan keluhuran, karena seni tari dapat mengasah perasaan seseorang. Seni tari sebagai pertunjukan. Tari pertunjukan adalah bentuk komunikasi sehingga ada penyampai pesan dan penerima pesan. Tari ini lebih mementingkan bentuk estetika daripada tujuannya. Tarian ini lebih digarap sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tarian ini sengaja disusun untuk dipertontonkan. Simbol dalam seni tari. Sebelum berangkat pada pemahaman simbol dalam gerak tari, menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan simbol? Apakah simbol hanya berupa benda seperti pedang? Coba kalian sebutkan apa saja yang dapat dijadikan sebagai simbol. Tentunya gerak. Dalam tari mengandung tenaga atau energi yang dikeluarkan dan mencakup ruang dan waktu. Gerak adalah aktivitas yang dilakukan manusia di dalam kehidupan. Artinya, manusia dalam mengungkapkan segala perasaan marah, kecewa, takut, senang akan nampak pada perubahan-perubahan yang ditimbulkan melalui gerakan anggota tubuh. Gerak berasal dari pengolahan hasil dari perubahan dan akan melahirkan dua jenis gerak, yaitu gerak murni dan gerak maknawi yang dirangkai menjadi sebuah tarian. Ada nilai estetis dalam gerak tari. Estetis sering dikatakan estetika dan diartikan hanya sebatas indah, atau keindahan dari keindahan akan muncul suatu nilai seni. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi saya ada kurangnya, silakan teman-teman bisa menambahkan dari referensi lain. Tapi jika misalnya kalian merasakan manfaatnya, silakan bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.